Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1, pecahan dan desimal. Kita fokuskan pada perkalian bilangan asli dengan pecahan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 1-12 untuk siswa kelas 6 SD. Peta konsep yang akan kita pelajari dalam kelas 6 ini yaitu tentang bentuk bilangan, dibagi dua, pecahan, dan pecahan desimal. Untuk pecahan, dibagi menjadi perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Untuk bilangan desimal, ada notasi desimal membandingkan dua desimal dan mengurutkan desimal. Ayo mengingat kembali. Ayo diingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo kalian ingat kembali ya. Yang pertama, perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Yang A, berapakah banyak permen seluruhnya? Kalau kita hitung, di sini ada 4 bungkus. Satu bungkusnya ada 6 permen. Berarti kalau kita hitung satu persatu, ada 24 permen. Yang B, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Berarti karena ada 4 bungkus, 4 dikali dengan banyak permen satu bungkus, 6. 4 kali 6, 24. Pembagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Yang A, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Kalau banyak permen ini ada 20 permen dibagi kepada 5 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu anak mendapatkan 4 permen. Sehingga kita tulis di sini 4 permen. Yang B, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Berarti 20 dibagi dengan 5, sama dengan 4. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. Yang diasir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pecahannya adalah 6/10. Kalau kita sederhanakan dengan dibagi 2, 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Jadi bukan 2/3. B, bagian pisah yang dilingkari. Banyak pisah yang dipotong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang dilingkari ada 2. Berarti pecahannya adalah 2/6. Kalau kita sederhanakan dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. 1/3. Jadi bukan 2/3. C, bagian jeruk yang diberi tanda. Di sini banyak jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Yang diberi tanda ada 8. Maka pecahannya adalah 8/12. Ini kita bagi dengan 4. Karena kelipatan 4, 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3. 2/3. Sehingga, gambar manakah yang menunjukkan pecahan 2/3, yaitu bagian dari jeruk ini? Permasalahan, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Kita gambarkan di sini, panjang yang ini yaitu 1 meter, yang ini juga 1 meter. Ini panjangnya adalah 1 meter, sehingga semua adalah 2 meter persegi. Ini disiram dengan menggunakan ember besar ini. Sementara itu, air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter pangkat 2 kebun Agam. Jadi bisa menyiram 2/3 ini.
untuk menggunakan ember yang kecil atau yang berwarna merah ini. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Diketahui dari soal ini, kalau satu ember yang besar dapat menyiram 2 meter persegi. Bagaimana kalau 5 ember besar? Berarti 5 ember besar sama dengan 5 dikali dengan 2, sama dengan 10 meter pangkat 2. Inilah luas jika menggunakan 5 ember besar. Kalau menggunakan ember yang kecil, satu ember yang kecil itu bisa menyiram 3/5 meter persegi. Bagaimana kalau 5 ember yang kecil? Berarti 5 dikali 3/5. Cara mengerjakannya, 5 dikali 3, 15 dibagi 5. Sama dengan 3 meter pangkat 2. Atau dari sini, 5 dibagi 5, 1 tinggal 3. 1 kali 3, 3. Sehingga luas kebun semuanya yaitu 10 meter pangkat 2 meter persegi ditambah dengan 3 meter persegi sama dengan 13 meter persegi. Ini adalah luas kebun yang akan disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil. Eksplorasi 1.1. Ayo bereksplorasi. Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas, lakukan eksplorasi berikut ini. Yang A, jika Agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Mari menghitung hasilnya. Yang A, menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 5 ember besar. Perhatikan kembali permasalahan di atas. Isilah tabel berikut ini untuk membantu kalian. Banyak ember besar 1, maka luas kebun yang bisa disiram yaitu 2 meter pangkat 2. Bagaimana kalau 5 ember besar? Berarti 1 ini dikalikan dengan 5. Sehingga luas kebun 2 ini juga dikalikan dengan 5. 2 kali 5, 10. Sehingga luas kebun yang dapat disiram dengan 1 ember besar air adalah 1 dikali dengan 2, yaitu 2 meter pangkat 2. Kalau 5 ember besar berarti 5 dikali 2, 10 meter pangkat 2. Yang B, jika Agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? B ini untuk menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil. Seperti pada bagian yang A, kalian dapat mengisi tabel berikut ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Banyak ember kecil, 1 ember kecil, luas kebun yang dapat disiram yaitu 3/5. 1 menjadi 2, ini dikalikan dengan 2, sehingga 3/5 dikalikan dengan 2. 3/5 dikali 2 sama dengan 6/5. Luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air yaitu 2 dikali 3/5 meter pangkat 2. Untuk menentukan jawabannya, mari kita lakukan eksplorasi berikut ini. Misalkan kebun luas meter pangkat 2 digambarkan seperti kotak di bawah ini. Perhatikan kotak di bawah ini. Satu kotak penuh menggambarkan 1 meter pangkat 2. Satu kotak kecil menggambarkan 1/5 meter pangkat 2. Jadi satu kotak kecil ini 1 meter pangkat 2. Asirlah bagian yang menunjukkan 3/5. Ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? 1/5 yang di bagian bawah ini adalah 1/5. Ini juga 1/5, ini juga 1/5. Ada 3 kotak yang berisi 1/5. Sehingga bagian yang diasir ini adalah 3/5. Sehingga pada kebun yang 3/5 adalah bagian yang ini. Asirlah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil. Kalau menggunakan 2,
karena satu ember berisi 3/5. Untuk ember yang kedua juga bisa menyiram 3/5. Ada berapa bagian 1/5 kalian peroleh? Yaitu ada 6. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/5. Jadi luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah 2 dikali 3/5 sama dengan 6/5. Diskusikan bagaimana kalian memperolehnya. 2 dikali 3/5, 2 dikalikan 3 sama dengan 6/5. Ayo mengingat kembali, di kelas 5 kalian sudah mempelajari bentuk perkalian seperti ini. 2 dikali 3/5, artinya 3/5 2 kali, yaitu 3/5 ditambah 3/5, sama dengan 3 tambah 3, 6/5. Mengalihkan bilangan asli dengan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Jadi, jika kalian akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan sejati, maka kalikan bilangan asli dengan pembilang pecahan. Kemudian biarkan penyebut pecahannya seperti semula. Bentuk matematikanya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A dikali B per C itu sama dengan A dikali B per C. Sehingga bentuk ini bisa dituliskan 2 dikali 3/5 bisa ditulis 2 dikali 3/5. Sama dengan 2 kali 3, 6/5. Di mana A, B, C adalah bilangan asli dan C tidak boleh sama dengan 0. Ayo berpikir kritis. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Ayo kalian buktikan. Jika mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, maka hasil perkaliannya lebih besar dari pecahannya. Karena itu berarti menambahkan secara berulang bilangan pecahan yang dimiliki sebanyak bilangan bulatnya. Contohnya, 3 dikali 1/4. Ini artinya 1/4 3 kali. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. 1/4-nya sebanyak 3. Ini sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. 3/4. Atau dengan cara 3 kali 1/4 itu sama dengan 3 dikali 1/4. Sama dengan 3 kali 1, 3/4. Jadi, semakin besar dibandingkan dengan 1/4. Kalau kita bandingkan 1/4 dengan 3/4, lebih besar 3/4. Demikian materi perkalian bilangan asli dengan pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.